Surban diandak di kepala, nah, ujungnya dilihatkan bejuntai kiri kanan, nah itu kada boleh. Misalnya, ya Allah liman hamidah, Allah, nah diangkat doang sujud, nah diangkat, nah itu kada boleh. Nang menyentuh tanah cuma lutut lawan ujung jari, nah macam ini dilarang. Tasahud awal, baik duduk antara dua sujud, baik duduk istirahat, jangan macam ini duduk. Lutut ke lantai, lawan ujung batis. Ujung ujung dilihatkan bejuntai ke bawah. Mestinya disalingkuhakan ke kanan, ke kiri. Nah kayak itu maka. Amun basurban diandak di kepala, nah, ujungnya dilihatkan bejuntai kiri kanan, nah itu kada boleh kayak itu. Nah, sembahyang amun keluar rumah baik bini-bini macam itu. Larangan artinya perkara-perkara yang ditegah dilakukan di dalam sembahyang, perkara-perkara yang kada boleh dilakukan di dalam sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam salat dari as-safan dan as-safad, yang keduanya telah kami sebutkan. As-safan telah disebutkan dahulu, artinya adalah irtifa'u ahadil qadamain, artinya batis itu bertinggi sebelah. Umpamanya tangan ini contohnya batis sebelah bertinggi, ini dilarang macam itu. Atau sebelah bermaju, nah mestinya rata dinto batis kita, ini maju sedikit sebelahnya, itu dilarang juga. Jadi mesti bujur-bujur rata batis kita ini, karena dilarang oleh Rasulullah. Batis itu bertinggi sebelah dilarang, bermaju sebelah kada boleh juga, mesti rata. Nah, jadi kada kawa kada diitihi dahulu batis sebelum sembahyang. Kita itihi dahulu batis rata kada sudah. Dan as-safad itu artinya berait dua batis, kan sudah disebutkan juga minggu dahulunya. Batisnya itu betatai dua berait, nah sembahyang batisnya betatai dua, tasantok kiri kanan nih batis dilarang itu. Jadi mesti ada jaraknya jangan terlalu luas, paling luas sakilan, jangan mengumpati garis di pasahapan. Garis pasahapan itu keluasan, kan pasahapan nanti nang bergaris sudah angka andakan batisnya itu. Nah amun itu bahasa hasta para, nah jangan umpat di situ. Jadi kita ukur kira-kira sekilan paling luas, kalau kada 4 jari, jangan sampai kurang pada 4 jari, lebih pada sekilan jangan juga. Nah jadi batis kita rata kiri kanannya, rata tinggi rendahnya, rata mundur majunya, dan jaraknya ini jangan lebih pada sekilan. Dan di situ kita disuruh bahwa jari batis ini semuanya menghadap kiblat. Kebanyakan kita sembahyang itu batis kayak biasa,
takadintu. Kenapa sebabnya? Karena kada memperhatikan batis ini taliwat ke kanan lewat ke kiri. Memang kita macam itu, keadaan kita sehari-hari bila berdiri batis macam itu. Nah, sembahyang ini harus beda dengan kebiasaan. Sembahyang ini adalah ibadat. Ibadat itu artinya gerak-gerik kita jangan sama dengan kebiasaan, sesuai dengan aturan yang digariskan. Jadi batisnya itu diubah, jangan kayak kebiasaan babi rangkang muka itu narata akan apa enggak itu kawah aja rata akan kayak itu, jangan kayak itu. Nah, rata-rata sembahyang macam ini, sembahyang ganjam ini batis tumit berapat muhara jariji beluas. Nah, jangan, mesti rata. Ini sama bini-bini macam itu juga, laki-laki pun macam itu juga. Luasnya jangan lebih pada sekilan antara dua batis, dan jangan terlalu rapat kurang pada 4 jari. Orang-orang dahulu di zaman sahabat dan tabi'in disebutkan sudah dahulu, itu menandakan fikihnya seseorang, menandakan ilmunya seseorang. Bila orang tuh sembahyang batisnya tapi rangkang lintu, tuh orang kada berilmu. Kada berilmu, walaupunnya mengaji, walaupunnya bisa mengajar, batis tapi rangkang lintu sembahyang, itu tandanya orang kada berilmu. Jadi mesti rata. Jadi semuaan menghadap kiblat, jangan ada ke timur ke barat lintu, ke utara ke selatan batis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam salat dari as-safan dan as-sabat. Nah, jadi mesti jangan kayak kebiasaan. Memang kalau kita kebiasaan berdiri, takadino tuh batisnya. Mau sembahyang, ganti. Jangan kayak kebiasaan lagi berdirinya. Dan Rasulullah melarang juga dari it'a, sadal, kaf, ikhtisar, salab, muwasalah, salat hakin, hakib, haziq, salatnya orang yang lapar, marah, dan mutalassim. Apa huruf lamnya di sini multasim, nang bujur itu tak berdahulu mutalassim, dan mutalassim yaitu menutup muka. Jadi baik bini-bini, baik laki-laki sembahyang tuh jangan menutup muka. Kayak itu. Nah, sembahyang. Amun keluar rumah baik bini-bini macam itu. Mata aja kelihatan, mau sembahyang jangan. Rasulullah melarang tadi iq'a. Adapun iq'a, maka menurut ahli bahasa adalah ia duduk pada kedua pantatnya, menegakkan kedua lututnya, dan menjadikan kedua tangannya di atas tanah. Misalnya kayak itu. Ini duduk iq'a ngarannya. Sembahyang macam ini duduknya dilarang, ada boleh. Duduk di atas pantat, ini cagat berdiri, tangan ke tanah telapaknya, seperti anjing. Sedangkan menurut ahli hadis adalah duduk iq'a tadi adalah duduk di atas kedua betisnya dan tidaklah menyentuh tanah kecuali ujung-ujung jari kaki dan kedua lututnya. Nah, contohnya macam itu kira-kira.
nang menyentuh tanah cuma lutut lawan ujung jari. Nah macam ini dilarang. Baik tasahud awal, baik duduk antara dua sujud, baik duduk istirahat, jangan macam ini duduk. Lutut ke lantai lawan ujung batis. Termasuk iqa juga ngarannya. Adapun sadal menurut ahli hadis adalah berselimut dengan pakaiannya dan ia masukkan kedua tangannya dari dalam, lalu ia rukuk dan sujud demikian. Itu sadal ngarannya. Baju itu diculup di bahu, tangannya kada diculup, di bahu aja diculup, tangannya kada, jadi tangan tak kurung di dalam nih. Nah itu dilarang juga itu. Jika tangannya diculup kan jadi masalah. Ini tangannya kada diculup, jadi baju digantung di bahu kayak kastok awak. Tak hendak baju dilarang itu. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi dalam salat mereka. Maka kaum muslimin dilarang menyerupai mereka. Sedangkan gamis, baju panjang sampai mata kaki dan lengan panjang adalah semakna dengannya. Baju gamis kan sama aja, diculup, tapi tangannya kan diculup, dikurung awak dalam baju. Nah, jangan itu. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah meletakkan pertengahan kain di atas kepalanya dan ia lepaskan kedua tepinya ke kanan dan kirinya tanpa menjadikan kedua tepinya itu pada kedua bahunya. Ini termasuk nang dilarang juga. Meletakkan pertengahan kain di atas kepalanya dan ia lepaskan kedua tepinya ke kanan dan kirinya tanpa menjadikan kedua tepinya itu pada kedua bahunya. Pendapat yang pertama adalah lebih mendekati kebenaran, namun sama pada kedua-duanya dilarang. Maka kamban kayak bibinian, ujung ujung diletakkan bejuntai ke bawah, mestinya diselingkuhakan ke kanan ke kiri. Nah kayak itu maka amun bersurban diandak di kepala, nah, ujungnya diletakkan bejuntai kiri kanan, nah itu kada boleh, mesti nah ke bahu kanan kirinya ujungnya itu. Adapun kaf, maka ia mengangkat kainnya dari muka atau dari belakangnya apabila ia mau sujud. Itu kaf ngarannya. Mengangkat baju, mengangkat tapih atau mengangkat salawar atau mengangkat nang apa bila hendak sujud tuh kan biasa kita misalnya ya Allah liman hamidah Allah, nah angkat tuh hendak sujud, nah diangkat, nah itu kada boleh. Sama menggulung tangan, baju tangannya. Misalnya hendak sembahyang kita digulung baju, nah itu makruh juga, ada boleh. Ini biar sepanjang-panjangnya. Kadang-kadang kaf itu pada rambut kepala, maka janganlah sekali-kali seseorang laki-laki salat sedangkan ia mendandani, artinya menggalung rambutnya. Rambut nang
nang panjang-panjang na ingat sini nah. Itu kalau hendak sembahyang biarkan aja diurai, jangan digalung. Supaya apa? Supaya rambut tuh umpat juga ke tanah sujud. Ini orang pernah berambut gondrong tapi nya kayak kita kan tetap kayak apa ini. Nah apa nang digalung? Ini laki-laki yang berambut panjang na ingat sini nah. Jadi kalau hendak sembahyang rambut biar lurus-lurusnya, jangan dibaiki, biar disoroi seadanya. Jadi waktu sujud rambut tak umpat juga sujud ke tanah itu, jangan digalung. Itu bagi laki-laki. Kalau bini-bini kada jadi masalah itu digalung kada dalam mukana tuh kada jadi soal. Di dalam hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in wala akufu sya'ran wala thawba. Artinya saya diperintah, ujar Rasulullah, untuk sujud atas 7 anggota badan dan saya tidak menahan rambut dan kain. Tapi jangan diangkat udah nang sujud, jangan diangkat. Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hambali radhiyallahu anhu, memakruhkan untuk memakai sarung di atas gamis dalam salat. Berbaju ke dalam, baik itu salawar, baik itu sarung, misal gamis, kan gamis itu panjang, lalu ditapihi di luarnya. Nah, ditapihi di luarnya. Atau baju kita panjang, baju kemeja biasa panjang, sembahyang, baju dibuat dalam tapih, nah sama. Atau bersalawar, baju ke dalam, nah kada dimakruhkan juga. Jadi bila nak sembahyang baju ke dalam buka dahulu, nah keluarkan bajunya. Itu mazhab Imam Hambali. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu memakruhkan untuk memakai sarung di atas gamis dalam salat, dan ia memandangnya termasuk kaf tadi juga. Nah, kaf tadi juga. Jadi walaupun lain mazhab daripada kita, urusan yang dilarang tetap kita mengikuti karena mengambil apik. Jadi sembahyang jangan hendak berbaju ke dalam, mesti baju keluar. Dan Rasulullah tadi melarang juga ikhtisar. Adapun ikhtisar artinya maka ia meletakkan kedua tangannya pada kedua pinggangnya. Itu udah ada cuma sembahyang itu. Adapun salap adalah ia meletakkan kedua tangannya pada kedua pinggangnya dalam berdiri, dan ia renggangkan kedua lengannya pada berdiri itu. Ini berdiri berkaca pinggang. Nah itu dilarang juga sembahyang macam itu. Adapun muwasalah maka ada 5. Kada boleh muwasalah nih. Muwasalah dilarang juga. Muwasalah itu ada 5. 2 pada imam, yaitu agar tidak menyambung bacaannya Fatihah dengan takbiratul ihram. Jadi mesti ada diam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tarawih rajin nang bancapan tu nah. Kada bakuma-kuma lagi, semuaan berait jadi satu. Dilarang itu. Jadi takbiratul ihram itu kita Allahu Akbar, kita disuruh bertahan sekurang-kurangnya sekadar subhanallah. Nah. Yang kedua, agar tidak menyambung rukuknya dengan bacaannya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, bersambung. Lakum dinukum waliyadin mesti bermandak dahulu sekadar subhanallah, hanyar
takbir ruku Allahu Akbar. Dan dua pada makmum, yaitu agar tidak menyambung takbiratul ihram dengan takbir imam. Jadi tuntungakan dulu imam bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, tuntung imam, hanya kita di belakang, hanya di belakang, jangan berait. Itu bisa kadesah kena sembahyang kita. Amun imam belum tuntung takbiratul ihram, kita sudah takbiratul ihram juga, nah membahayakan itu. Tuntungakan dulu imam Allahu Akbar takbiratul ihram, hanya kita di belakang. Yang kedua daripada makmum ini, agar tidak menyambung salamnya dengan salam imam. Jangan bersambung salamnya dan salam imam. Tuntungakan dulu imam itu salam, keduanya hanya kita salam. Itu anjurannya. Tuntungakan imam dulu 2 kali salam, hanya kita salam. Dan satu di antara keduanya, imam dan makmum, yaitu agar tidak menyambung salam fardu dengan salam kedua, dan agar ia pisahkan antara keduanya. Salam pertama itu salam rukun sembahyang, sedangkan salam yang kedua salam yang sunat. Nah, antara fardu dan sunat itu jangan digabung, mesti dipisah. Ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama fikih mengenai salam itu. Nah, jadi kita mulai salam, wajah kita masih ke arah kiblat. Begitu kita wabarakatuh, wajah kita sudah di hujung sana. Nah, jadi contohnya misalnya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ini parah ya mulutnya berana aja. Sudah ke tengah pulang hanya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jangan disambung. Jadi jariji nang kita tasahud itu nang baangkat itu sampai salam hanya habis diangkat, sampai kita menyapu tangan kita, nah hanya habis. Ini ganakannya aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Muliknya itu kalau 2 kali salam. Kalau kita hendak sekali aja bang salam, kada usah kulih kanan kulih kiri, gana aja Assalamualaikum warahmatullah, itu aja. Hendak sekali aja misalnya salam, hendak 2 kali, nah jangan ke kiri ke kanan, lurus itu aja. Misalnya kita sujud tilawah, nah sujud sajadah kan, misal di luar sembahyang kita membaca ayat sajadah, kita disuruh sujud. Untuk Allah untung sujud, bangun Assalamualaikum warahmatullah, saya sekali aja. Nah, muha ke arah kiblat, namun ke kanan kiri parah ya kena, mesti 2 kali. Bila ke kanan itu bila sekali ke muka arahnya. Adapun hakin adalah karena menahan kencing. Ma'ari tiba kami, nah itu jangan sembahyang, kami akan dahulu. Walaupun kalau putan berjamaah ada jadi masalah. Anggaran tak kami berjamaah,
aja, walaupun kalau putan berjamaah kami akan dulu, jangan ma'aritin itu. Sedangkan hakib kada boleh juga sembahyang dalam keadaan hakib karena menahan berak, buang air besar, kada boleh juga. Al-haziq adalah orang yang mempunyai khuf, garis miring, sepatu yang sempit. Sembahyang itu boleh aja bersepatu, kada jadi masalah. Ngarannya khuf, sepatunya khusus nih tuh, jangan nang halus, nang sasak. Nah dikiaskan ke situ baju kah, salawar kah, jangan nang sasak di bawah sembahyang itu. Semuanya itu menghalangi kekhusyuan, menghalangi kekhusyuan. Hendak kami jelas sudah sembahyang ada kekaruan. Dalam artian itu adalah orang yang lapar. Orang yang lapar jangan dibawa sembahyang dulu, buka makan dulu. Makanya orang puasa tuh, puasa begitu azan berbunyi makan dulu, hanya sembahyang maghrib. Amun kada tahan, amunnya tahan bagus saja, sedikit saja minum sembahyang maghrib baik lagi. Ini kalau kau kada tahan, nah jadi buka puasa makan, tuntung makan hanya sembahyang maghrib, amun kada tahan. Dan orang yang sedih, maksudnya orang yang masih dalam keadaan pikiran kalut, banyak masalah yang dihadapi, ditunda dulu sembahyang, tenangkan dulu, ditenangkan dulu. Dipahami larangan salat bagi orang yang lapar dari sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaral 'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha illa ayyadhiqal waqtu aw yakuna sakinal qalbi." Artinya apabila datang makan malam dan didirikan salat, maka mulailah dengan makan malam itu, kecuali waktunya sempit atau hatinya tenang. Orang kamat, orang di rumah sudah bersorong makanan, amun kalanggar kamu salah, kada terganggu dengan makanan tadi, kada jadi masalah. Kalau terganggu karena makanan tadi, nah dulu akan makan. Di dalam hadis la yadkhulanna ahadukumus salah wa huwa muqattibun wa la yusalliyanna ahadukum wa huwa ghadban. Artinya janganlah salah seorang daripadamu salat padahal ia sedang kalut, dan janganlah salah seorang daripada kalian salat padahal ia sedang marah. Dinginakan dulu, tenang. Al-Hasan berkata, setiap salat yang padanya hati tidak hadir, maka salat itu lebih segera kepada siksaan. Orang yang sembahyangnya itu ke hatinya kada hadir, sembahyang itu membawa kemudaratan lawan ini. Karena hadis Rasulullah kan, kalau orang itu sembahyangnya itu hatinya itu kada hadir atau kada khusyuk, sembahyang itu menjadi hitam dan diumpamakan macam kain yang usang lalu dipukulkan ke wajah orang yang sembahyang itu. Jadi segala sesuatu yang mendukung untuk khusyuk itu disunatkan. Segala sesuatu yang mengganggu khusyuk itu mesti diselesaikan sebelum sembahyang. Di dalam hadis sab'atu asya'a fis shalah minasyaitan, ar-ru'ab wan nu'as wal waswasatu wat tasa'ubu wal hukaku wal iltifatu wal abasu bisyai. Artinya 7
hal di dalam salat itu dari syaitan, yaitu darah dari hidung, rastungan. Otomatis sembahyang kita kan teluruk darahnya itu najis, batal. Nah, itu bisa syaitan mengganggu sehingga darah keluar di hidung, supaya kita sembahyang ini batal. Kemudian kentuk, nah, mengantuk, itu dari syaitan. Was-was dari syaitan juga. Kuap, menguap sembahyang, itu dari syaitan. Gusuk-gusuk, garu-menggaru, nah, dalam sembahyang, itu adalah pekerjaan syaitan. Lagi belum sembahyang kita ada rasa gatal, kada awak. Begitu Allahu Akbar, kepala lah gatal, belakang lah gatal. Syaitan menggeritiki supaya kita ini menggaru. Nah, menulih ke kiri atau ke kanan, dan bermain-main dengan sesuatu. Sebagian mereka menambahkan lupa dan ragu-ragu. Lupa rakaat berapa sudah sembahyang nih, dan ragu-ragu. Itu semua adalah tipu daya syaitan kepada orang yang sembahyang. Makanya dianjurkan sebelum sembahyang itu mengucap surat An-Nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, supaya sembahyang kita aman daripada gangguan syaitan tadi. Sebagian salaf berkata 4 hal di dalam salat termasuk kasar, yaitu menulih sembahyang kita. Misalnya Anda datang di sini kawan, itu kasar. Mengusap wajah, sembahyang tuh namanya pemuha, apakah bisa gue termasuk kada beadab. Artinya meratakan kerikil untuk sujud, begitu hendak sujud, nah, dibersih dahulu nih, mempajang dahi bandak nih. Dan kamu salat di jalan orang yang liwat di mukamu. Artinya sembahyang di jalan, sembahyang di kalaluan orang. Nah, itu. Dan beliau Rasulullah melarang juga dari menjalin jari-jarinya, memanjang. Memang ada jawaban kayak kita menjaminnya sembahyang tangan. Mangka ini bebanjanya adakah? Ada. Atau membunyikan jari-jarinya sembahyang sambil menggeripukakan jari, tak nah berbunyi dan sembahyang. Waktu berdoa aja kada boleh, itu apalagi sembahyang. Berdoa ini nah, menanai lawan Tuhan supaya diberi rahmat, supaya dikabulkan doa, tapi tangan geripukan itu apa? Atau menutup mukanya, atau meletakkan salah satu telapak tangannya atas yang lain. Yang dilarang juga itu. Dan memasukkan kedua telapak tangan itu di antara dua pahanya pada waktu rukuk. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, kami melakukan hal itu lalu kami dilarang. Kan rukuk kita
telapak tangan mesti di lutut bandak. Nah, ada nih kada mereka sahabat dahulu rokok itu macam itu tangannya. Nah, di tangan-tangan dua lintuhut. Nah, itu jam itu tangan rokok. Kalau kita adanya kada jam itu. Nah, dahulu dilakukan oleh sahabat, akhirnya dilarang. Lalu kami dilarang. Dan dimakruhkan juga meniup tanah ketika sujud, meniup sajadah, makruh untuk membersihkan, dan juga meratakan kerikil dengan tangannya, makruh juga. Sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diperlukan. Dan ia tidak mengangkat salah satu dari dua telapak kakinya lalu diletakkan di atas pahanya. Orang duduk sila panggung, nah sebelahnya itu berarti sebelah ke atas paha. Nah, ada boleh juga itu sembahyang jam itu sila panggung aja orang duduknya. Dan tidak bersandar ke dinding waktu berdirinya. Sembahyang katujuh parak tihang kalau nah bersandar di tihang sembahyang. Jika ia bersandar sekiranya di dinding itu dicabut lalu ia jatuh, maka menurut pendapat yang lebih zahir, yang menang adalah salatnya batal, ada sah artinya. Allahu a'lam. Membedakan fardu-fardu dan sunat-sunat termasuk yang wajib, termasuk syarat sah sembahyang. Kita kau membedakan mana nang fardu, mana nang sunat. Seluruh apa yang kami sebutkan itu mengandung fardu-fardu dan sunat-sunat, adab dan hayat tingkah dari sesuatu yang seyogianya bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat untuk memeliharanya seluruhnya. Jadi sekecil apapun yang disuruh oleh Rasulullah dalam sembahyang hendaknya dilaksanakan. Sekecil apapun yang dilarang oleh Rasulullah di dalam sembahyang itu hendaknya kita jauhi. Memang kita kada kawa pas 100% sembahyang itu macam Rasulullah, kada kawa. Ada hadis Rasulullah, saddidu artinya bujur-bujur, harus pas artinya. Nah, amun kada kawa wa qaribu, parak pas barang. Parak pas, mun kada kawa pas sama sekali, parak lawan pas. Fardu dari jumlah itu ada 12 perkara, yaitu niat, itu fardu. Kedua takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu. Kenapa dengarannya ihram takbiran itu? Pemulaan tuh Allahu Akbar, ngarannya takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharamkan. Artinya takbir itu mengharamkan kita berbuat, berkata sesuatu selain yang diatur oleh Rasulullah dan para ulama-ulama itu. 3 berdiri, 4 membaca Fatihah, 5 membungkuk dalam rukuk sampai kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya, serta tumak ninah, diam sejenak. I'tidal, tegak kembali dari rukuk dengan berdiri. 7 sujud dengan tumak ninah dan tidak wajib meletakkan 2 tangan. Nah, ini pendapat dhaif. Pendapat yang mu'tamad, telapak tangan itu wajib juga diletakkan waktu sujud karena 7 anggota. Ada perbedaan pendapat ulama di situ antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Nawawi mengatakan bahwa sujud itu 7 anggota mesti kena lantai.
Sedangkan Rafi'i menyatakan cuma dahi aja nang wajib, nang lain tuh kada wajib. Nah itu pendapatnya dhaif. Yang kuat yang punya Imam Nawawi tadi, sujud mesti 7 anggota. 8 bangkit dari sujud dengan duduk antara 2 sujud ngarannya rukun juga. Duduk untuk tasyahud akhir rukun juga. 10 membaca tasyahud akhir rukun juga. 11 membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukun juga. Dan yang ke-12 salam yang pertama. Salam yang pertama itu fardu juga atau rukun juga. Adapun niat keluar dari salat maka tidaklah wajib. Ada ulama berpendapat bahwa ketika kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi itu di hati kita berniat keluar dari sembahyang. Nah itu kada wajib berniat, itu tuh sunat aja, kada wajib. Andai-pun itu kada dibuat niatnya kada mengganggu sahnya sembahyang. Sesuatu yang selain ini 12 tersebut tidaklah wajib. 12 saja jenang wajib. Tetapi itu adalah sunat dan hayat pada sunat dan fardu. Adapun sunat maka dari perbuatan ada 4, yaitu mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat 2 tangan ini pun bila kita kada melatih, kita kada wajib pas. Bicara amin dulu di rumah di hadapan cermin diindahkan kayak apa nang pas mengangkat telapak tangan itu supaya jangan kurang jangan lebih. Dijelaskan sudah bahwa ini apa ngarannya belakang telapak jari membetuli bahu, artinya jangan keluar pada bahu kayak itu. Nah kan keluar ngarannya nih mesti membetuli bahu. Lalu nang ini ibu jari membetuli bawah telinga, atasnya membetuli ujung jari-jari. Nah Allah, kira-kira macam itu parak lawan pas benar itu kira-kira kada jiwa cuma parak lawan pas Allah Akbar. Nah tangan ini diratakan, jangan kayak itu banyak benar kayak itu sembahyang. Apa kayak itu? Mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Semalam sudah dijelaskan ada 5 cara yang diakui oleh para ulama cara mengangkat tangan itu. Jadi pilih salah satu antara 5 cara itu, jangan keluar pada 5. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang terbaik di antara 5 cara itu adalah mengangkat tangan ini kada usah takbir dahulu. Nah sudah ini gana di sini hanya takbir kena barnya ke sini. Nah itu yang paling baik ujar Imam Ghazali. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi naik ini perhaya dulu. Ini macam mukaddimah naiknya, ini macam permulaan. Allahu Akbar. Nah itu yang Ghazali baik-baik. Atau hendak ada macam itu nang sepanjangannya boleh juga mulai bawah Allahu Akbar. Nah akro juga ada juga pendapat ulama nang macam itu. Ada juga nang turun naik perai di atas saja Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar peraya lagi. Nah ini juga mengangkat 2 tangan ketika turun ke rukuk. Kayak ini kita untuk asalnya
lakum dinukum waliyadin. Angkat tangannya sunat juga, tangan sunat. Mulai takbir mulai sudah gana di sini, jadi mengangkatnya praja lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah kalian tuhut tangan. Jadi mulai Allahu Akbarnya mulai di atas, Allahu Akbar. Ketiga, mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku ke berdiri, kayak atidal. Nah, mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku ke berdiri. Jadi mulai kita ruku, kita mulai berdiri itu mulai sami Allahu liman hamidah, jagat di atas, tangan sudah turunnya peraya bacaannya. Turun tangan karena berbacaan lagi. Contohnya misalnya ruku, sami Allahu liman hamidah, peraya, turunnya peraya. Sami Allahu liman hamidah, hanya turunkan tangan. Itu sunat, mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku ke berdiri. Yang keempat, duduk untuk tasyahud awal. Adapun apa yang kami sebutkan dari cara menyebarkan jari-jari dan batas pengangkatannya, maka itu adalah hayat yang mengikuti sunat-sunat ini. Tawarruk, duduk tasahud akhir itu, dan iftiras, duduk tasahud awal, duduk antara dua sujud. Iftiras ngarannya adalah hayat yang mengikuti duduk. Tasahud awal tuh itu duduknya yang penting duduk, disunatakan duduknya duduk iftiras. Nah, amunnya basila sah aja sembayangnya, sah aja basila. Cuma kadang mengikuti sunnah duduknya duduk iftiras. Nah, karancakan melihat sembahyang itu duduk iftiras itu atau duduk tawarruk kaina